Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Kaliana Tantri dari Program Studi Agribisnis Pangan, Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen agribisnis, yaitu analisis usaha tani kentang. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang definisi kentang. Kentang atau nama lainnya yaitu Solanum tuberosum merupakan tanaman semak dan bersifat menjalar. Kentang adalah tanaman dikotil yang bersifat semusim karena hanya satu kali berproduksi, setelah itu tanaman tersebut akan mati. Berumur pendek antara 90 sampai 180 hari. Tanaman ini berasal dari daerah subtropis di Eropa yang masuk ke Indonesia pada saat bangsa Eropa memasuki Indonesia di sekitar abad ke-17 atau 18. Pusat tanaman kentang utama di Indonesia adalah di Lembang dan Pangalengan, yaitu tepatnya di Jawa Barat, Magelang, Jawa Timur, dan di Bali. Di Indonesia, kentang sangat digemari hampir semua orang. Bahkan di beberapa daerah ada yang menjadikannya sebagai makanan pokok. Selain itu, kentang juga banyak mengandung vitamin B, vitamin C, dan juga sejumlah vitamin A. Kentang juga merupakan sumber karbohidrat yang penting dan dianggap sebagai sayuran yang mewah dari beberapa kalangan. Usaha tani budidaya kentang. Mengapa saya memilih membudidayakan kentang? Karena menurut saya peluang budidaya tanaman kentang dari waktu ke waktu kian membaik. Bisnis budidaya kentang menjadi salah satu bisnis yang menguntungkan, di mana kentang menjadi salah satu jenis sayuran yang cukup banyak peminatnya. Kentang kerap diolah untuk dijadikan masakan hingga cemilan ringan. Bertonton, kentang dibutuhkan baik untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, kuliner, hingga pabrik makanan. Sehingga permintaan kentang di pasaran memang kian meningkat dari waktu ke waktu. Selanjutnya, pelaksanaan. Budidaya tanaman kentang umumnya dilakukan di daerah dengan udara yang sejuk sehingga tanaman kentang dapat tumbuh dengan subur. Lahan pelaksanaan usaha tani budidaya kentang yang saya jalankan ini yaitu bertempatan di Kabupaten Lampung Barat, tepatnya pada Kecamatan Sekincau, dengan luas lahan 10 hektar. Selanjutnya, analisa bisnis budidaya kentang. Budidaya tanaman kentang dengan luas lahan 10 hektar dalam satu masa tanam mampu menghasilkan hasil panen sebanyak 120 ton yang memiliki harga jual per kilogramnya yaitu 15.000. Dan berikut rincian biayanya. Yang pertama, biaya variabel. Biaya variabel sendiri yaitu biaya yang berubah-ubah sejalan dengan perubahan dalam proses produksi. Macam-macam biaya variabelnya ada bibit kentang, pupuk kandang, urea, pupuk ZA, pupuk KCL, fungisida, insektisida, dan mulsa. Untuk bibit kentangnya kita membutuhkan 20.000 kg dengan harga per kilogramnya yaitu 19.000. Jadi total harga untuk bibit kentang sendiri yaitu 380 juta, pupuk kandang 100 juta, urea 8 juta, pupuk ZA 9 juta, pupuk KCL 24 juta, fungisida 12.500.000, insektisida 37.500.000, dan untuk mulsa 54 juta. Jadi total biaya variabelnya yaitu 625 juta. Selanjutnya yaitu biaya tetap. Biaya tetap yaitu biaya yang relatif tetap jumlahnya dan tidak dipengaruhi oleh jumlah produksi. Macam-macam biaya tetap di sini yaitu sewa traktor, cangkul, ember, dan sprayer. Sewa traktor, kami menyewa traktor dengan jumlah 5 unit dengan harga per unitnya 800.000. Jadi jumlah untuk sewa traktor keseluruhan yaitu 4 juta, cangkul 2.500.000, ember 600.000, sprayer 7.500.000. Jadi total biaya untuk biaya tetapnya yaitu 14.600.000. Selanjutnya ada biaya tenaga kerja.
Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang penting dalam pengelolaan usaha tani. Keterlibatan tenaga kerja dalam proses produksi disebut pencurahan tenaga kerja dalam satuan hari kerja. Besarnya pencurahan tenaga kerja usaha tani kentang yaitu sebagai berikut. Baik, di sini ada jenis-jenis kegiatannya, yaitu ada pengolahan lahan, pemasangan mulsa, penanaman, pemupukan, penyiraman, penyiangan dan pembubunan, penyemprotan hama penyakit, dan panen. Dari semua jenis kegiatan ini, jumlah HOK yang kita butuhkan yaitu 1820 dan dikalikan dengan nilai per kegiatannya yaitu 80.000. Jadi total upahnya dari jumlah HOK dikalikan nilai per rupiahnya sejumlah 145.600.000. Lalu ada perhitungannya. Perhitungan yaitu yang pertama kita akan mencari jumlah total keseluruhan biayanya. Jumlah total biaya keseluruhan yaitu dari penjumlahan biaya variabel, biaya tetap, dan biaya tenaga kerja. Adapun biaya variabel di sini yaitu yang sudah kita cari tadi sebelumnya, biaya variabelnya 625 juta ditambah dengan biaya tetapnya 14.600 dan ditambah lagi biaya tenaga kerjanya yaitu 145.600.000. Jadi total biaya keseluruhannya yaitu 785.200. Selanjutnya kita akan mencari total penerimaan. Total penerimaannya yaitu harga kentang itu sendiri dan jumlah hasil panen yang kita dapat. Tadi sebelumnya sudah kita ketahui bahwa hasil panen kita mencapai 120 ton apabila diubah ke dalam bentuk kilogram menjadi 120.000 kilogram dan dikalikan dengan harga kentang per kilogramnya yaitu 15.000. Jadi total penerimaan keseluruhannya yaitu 1.800.000.000. Selanjutnya kita akan mencari keuntungan. Mencari keuntungan yaitu dengan cara mengurangkan antara hasil penerimaan dari total biaya keseluruhan. Hasil penerimaan kita yaitu 1.800.000.000 dikurang dengan total biaya keseluruhannya 785.200.000. Jadi keuntungan yang kita dapat di sini yaitu 1.014.800.000. Kemudian kita akan mencari RC rasio dan BC rasio. RC rasionya yaitu 2,29 dari total penerimaan dibagi dengan total biaya yaitu menghasilkan 2,29 dan mencari BC rasio yaitu dengan membagikan antara jumlah keuntungan dibagi dengan total biaya dan menghasilkan 1,29 itu dari BC rasionya. Jadi kesimpulannya, dari hasil analisa mengenai biaya dan penerimaan hasil dari usaha tani kentang dengan luas lahan 10 hektar dan hasil panen yang didapat sebanyak 120 ton yang memiliki harga jual per kilogramnya yaitu 15.000, maka dapat dikatakan bahwa usaha tani budidaya kentang ini sangat menguntungkan karena dapat dilihat dari besarnya pendapatan dan keuntungan yang diperoleh pada usaha tani budidaya kentang ini. Selain itu, usaha budidaya kentang ini pun sangat layak untuk dilanjutkan karena RC rasio berada pada angka 2,29 dan BC rasio berada pada angka 1,29. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.